Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan kuliah tentang anestesi lokal dan wound toilet. Jadi ini ada tray yang isinya ada perangkat untuk kita melakukan anestesi lokal dan juga wound toilet. Dan di sini ada dua kom, satu isi betadine dan satu isi alkohol. Kemudian ada pinset, ada scalpel, ada pinset lagi yang chirurgis, gunting, needle holder, syringe, dan ada dua klem, ada sutur, dan ada caster, dan ada buk bolong. Ya, sediaan yang biasa digunakan untuk anestesi lokal dari DKM 2%, yang tersedia di pasaran yaitu 20 mili per cc. Apa itu anestesi lokal? Anestesi lokal adalah suatu obat untuk memberikan rasa nam atau rasa tidak rasa, diberikan untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman kepada pasien. Dan pada saat kita memberikan anestesi lokal, kita harus memastikan neurovaskular yang di sekitarnya. Dan di sini tulisnya ada 1% solution yang digunakan untuk kebanyakan luka. Tapi di Indonesia yang tersedia 2%. Lidocaine kalau 1% itu aman jika digunakan dengan kondisi yang kecil. Kemudian dosisnya tidak boleh melebihi dari 3 mili per kilo. Jadi kalau beratnya 50 berarti 150 mili per 150 mili, dan kalau tadi sedianya 20 mili per cc berarti 75 cc yang dibutuhkan. 75 mili. Jadi kurang lebih 75 cc. Kemudian onsetnya itu dalam beberapa detik dan durasinya 30-60 menit ya. Kalau anak ada yang pediatrik yang sedianya setengah cc, setengah persen. Pada saat kita memberikan obat anestesi lokal akan ada perasaan seperti terbakar. Hal ini bisa diminimalkan dengan memakai syring yang kecil nomor 25, 27 atau 30, atau juga penambahan daripada bikarbonat ke solution daripada lidocaine. Akan tapi hal ini tidak tersedia, tidak praktis, dan juga harus dibuat dulu di emergensi di farmasi, dan juga masa half time-nya pendek, jadi tidak tahan lama. Kadang kita juga menambahkan epinefrin ke dalam lidocaine. Itu adalah vasokonstriktor yang poten. Fungsinya adalah untuk memperlama efek daripada lidocaine di jaringan. Nah, tapi kalau penggunaannya tidak baik, maka akan bisa menimbulkan yang namanya nekrosis daripada jaringan itu sendiri, terutama jika kita memakainya di end artery. Nah, kita masuk ke wound toilet. Kita akan mengenal di sini beberapa jenis luka berdasarkan penyebabnya. Ada erosi, abrasi, dan erosi. Ini pembagiannya berdasarkan kedalaman daripada di stratum daripada kulit. Kalau eksfoliasi yang paling dalam itu sampai stratum basal, dan erosi yang paling luar itu sampai stratum corneum. Luka harus segera dicuci dengan air untuk mencegah infeksi dan juga mencegah daripada puckling. Kemudian ada kontusi. Kontusi itu adalah memar yang disebabkan oleh trauma tumpul atau ledakan. Nah, di sini akan menyebabkan kerusakan jaringan yang luas. Kalau dia luas, kontusinya luas, itu akan menyebabkan infeksi dan compartment syndrome. Compartment syndrome itu adalah suatu keadaan di mana bekasnya itu terjadi secara luas di bawah fascia sehingga menyebabkan edema, kemerahan, nyeri, dan tindakan yang dilakukan adalah fasciotomy. Kemudian laserasi atau jika robek ya, kekuatannya trauma melebihi daripada organ jaringan. Di sini disebabkan oleh akibat trauma tumpul pada kepala. Kemudian berdasarkan penyebabnya, laserasi diklasifikasikan lagi menjadi ada insisi, luka sayatan ya. Kemudian ada juga tension laserasi dan ada crash laserasi. Tension laserasi disebabkan oleh trauma tumpul. Contohnya benturan dengan aspal. Nah, kalau crash itu
rusak ya, atau kompresi laserasi. Jadi kulit itu tertekan di antara objek dengan tulang. Nah, kas laserasi ini menimbulkan kejadian infeksi yang lebih tinggi dengan hasil kosmetik yang lebih lebih kurang baik karena kerusakan daerahnya yang lebih luas. Berdasarkan kontaminasinya, luka dibagi menjadi ada luka bersih, ada luka bersih kontaminasi, kemudian ada luka terkontaminasi, dan ada luka kotor yang resiko infeksinya menjadi 40%. Berdasarkan konsepnya ada luka akut dan luka kronik. Luka akut disebabkan oleh trauma atau pembedahan, relatif penyembuhannya cepat dan dengan penyembuhan primer. Kalau luka kronik ini penyembuhan yang lama, lebih dari 3 bulan, dan biasanya dipengaruhi juga oleh daya tahan tubuh atau kadar protein di dalam tubuh. Ada 2 hal penting yang pada saat kita menilai luka. Yang pertama adalah kita menilai apakah ada gawat darurat dari luka tersebut, ya. Kemudian yang kedua, apakah luka itu luka akut atau luka kronis, sehingga tata laksananya juga berbeda. Nah, ini tabel penilaian situs lokalis bisa kita melihat daripada luka, ya. Kita bisa melihat apakah ada benda asing, bagaimana dasar lukanya, apakah posisi lukanya, apakah susah, apakah di bawah tangan atau di atas atau di punggung. Tentunya akan mempengaruhi daripada kalau dia tidur gitu ya. Ukuran luka, kemudian apakah ada discharge, ya, apakah lembab, apakah ada pus yang keluar atau ada sekret, kemudian apakah ada bau, kemudian apakah nyeri, dan juga bagaimana tepi lukanya dan jaringan di sekitar lukanya. Nah, ini adalah sequence daripada seluler dan molekular event, yaitu hari pertama terjadi hemostasis, hari kedua, kemudian berikutnya, fase berikutnya adalah inflamasi, fase berikutnya yang ketiga adalah repair, yang terjadi dari hari pertama sampai hari ke-25, kemudian ada remodeling, ada pembentukan scar, kemudian kontraksi, ya. Jadi penyembuhan luka itu kira-kira terjadi sampai 2 minggu, atau kalau pembentukan scar itu bisa sampai 12 bulan atau 1 tahun. Ada tabel bagaimana kita melakukan assessment prostat secara sistematis, ya. Jadi kita bisa lihat tipe lukanya, kita tulis di sini ukuran lukanya, kemudian terutama ini kita gunakan untuk focus pressure, ya. Kemudian kita lihat deskripsi dari lukanya, bagaimana jaringan epitelnya, jaringan di sekitarnya, kemudian apakah ada eksudat, ya, di sini bagaimana, apakah ada nyeri, ya, di sini. Jangan lupa untuk membukukan tanda tangan di setiap dokumen yang kita sudah lakukan. Karakteristik daripada wound dressing itu ada yang untuk mempertahankan kelembaban, ya, ada yang untuk mencegah supaya tidak terlalu banyak eksudatnya, kemudian ada yang menyediakan mempertahankan panas, ada juga yang impermeable ke bakteri, kemudian ada juga yang lebih murah gitu ya, dan ada juga yang lebih tersedia di mana-mana, gampang dicari. Sekian dari saya kuliah tentang anestesi lokal dan tata laksana daripada wound toilet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.